Oke, udah muncul, Din. Nah, kita Sudah, akan Kak. lanjutan dulu ya, lanjutan energi yang kemarin. Kemarin kan baru belajar energi yang standar, yang cuman menghitung kecepatan atau apa gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kasus energi tapi yang saya bilang membandingkan dengan titik ekstrim atau soal-soal bersyarat. Oke, coba Din dibaca dulu Din sampai B, Din. Sama Baik, Kak. Oke, Sudah, Kak. udah. Sudah. Oke, di sini kita lihat ada suatu benda dengan massa M. Bendanya yang mana, Dit? Bendanya yang ada di titik eh A. Titik A ya, yang lingkaran itu ya? Iya. Ini ya, oke. Kalau gitu yang lingkaran besar apa, Din? Yang Eh lingkaran besar apa? Apa? apa ini? Apa yo? Coba dibaca. Yang lingkaran besarnya itu apa? Lintasan. Lintasan. Jadi dia kayak Hot Wheels gitu, Din. Jadi Oh, si bola, iya. jadi si benda ini gini. Kayak gitu. Paham ya? Paham, Kak? Nah, di sini yang unik adalah dia ada masanya 0,1 kilogram, konstanta pegas 1 maksudnya Newton per meter ya. Newton per meter. Jari-jari lintasan 0,5 meter, panjang CD 0,5 meter. Nah, yang unik itu adalah di sini, Din. Lintasan AB-nya kasar. Jadi sekarang yang kasar itu adalah yang miring, Din. Kalau kemarin kan yang seringnya kita kasarnya yang lurus ya. Sekarang yang kita kasarnya yang miring. Nah, yang unik kedua adalah ini, Din. Dia memberitahu mu S dan mu K. Ada mu S-nya 0,4 dan ada mu K-nya 0,2. Nah, ingat Kak Dita pernah bilang ke Dinda, kalau soal hanya memberitahu mu K, berarti dipastikan dia dalam keadaan gerak. Kalau soal hanya memberitahu mu S, maka dipastikan dalam keadaan diam. Nah, kalau soal memberitahu mu S dan mu K, berarti kita nggak tahu nih, bendanya diam atau gerak. Maka kita harus cek dulu nanti. Oke? Okay? Iya, Nah, Kak. anggap aja gravitasi yang kita pakai itu adalah 10. Nah, yang unik kedua adalah, coba lihat pertanyaannya. Pertanyaannya apa sih? Dia minta Ketinggian. ketinggian minimum titik A. Berarti udah jelas ini, yang dicari ada titik A. Titik A itu adalah titik yang dicari. Nah, yang uniknya adalah dia ada kata-kata syarat, yaitu agar. Berarti dia tidak hanya menghitung tinggi A, tapi menghitung tinggi A agar memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dapat bergerak melingkari Satu foto. satu putaran penuh. Nah, berarti ini adalah tipe soal bersyarat, Din. Nah, ingat waktu kita kemarin belajar, kalau soal bersyarat, maka kita harus bandingkan dengan yang namanya titik ekstrim. Titik ekstrim itu apa? Titik batas di mana syarat yang diminta soal dapat tercapai atau tidak. Di sini syaratnya dapat melingkar satu putaran. Berarti menurut Dinda, di mana letak titik ekstrimnya, Din? Supaya dia bisa melingkar satu putaran penuh. Di mana, Din? Jadi titik ekstrim itu Eh, titik ekstrim titik batas di mana benda dapat melingkar atau tidak melingkar. Kalau dia bisa lewat situ, bisa lewat titik itu, maka benda bisa melingkar. Tapi kalau benda tidak bisa melewati titik itu, maka dipastikan dia tidak bisa melingkar. Menurut ini di mana? titik Titik B. ekstrimnya. B, emang kalau benda sudah melewati B, Oh, pasti bisa C, muter Kak. nggak, Din? Kalau C, itu bukan ekstrim, itu udah pasti muter. Saya maunya nyari yang batas antara muter dan gak muter, yaitu di Di titik atas. F. Di titik F.
Jadi F itu adalah titik ekstrimnya. Kalau bola tersebut sudah bisa melewati titik F, maka bola dipastikan bisa memutari lintasan. Tapi kalau bola tidak bisa melewati titik F, dipastikan bola tidak bisa memutari lintasan. Berarti kita tahu, Din, yang kita akan bandingkan adalah titik A sebagai titik yang dicari dan titik F sebagai titik ekstrimnya. Nah, tapi hati-hati deh, saya bilang ke Dinda. Soal ini ada yang unik, dia memberitahu mu S sama mu K. Berarti sebelum Dinda mengerjakan soalnya, kita harus pastikan dulu si bolanya itu beneran gerak nggak sih di titik A. Jadi kita harus cek dulu, Din. Kita harus cek dulu apakah bolanya itu bergerak atau dalam keadaan diam di titik A. Kalau diam gimana? Kalau diam berarti kita tidak perlu ngerjain yang A, tinggal bilang aja tidak ada ketinggian A minimum karena bolanya diam. Nah, gimana ngeceknya, Din? Masih ingat kan? Langkah pertama adalah kita harus hitung yang namanya gaya gesek maksimumnya. Yang rumusnya adalah mu S dikali dengan normal. Berarti kita harus cari normalnya dulu. Maka kita harus bikin diagram gayanya. Ada apa aja? Karena bola itu punya massa, maka dia punya berat, mg. Karena bolanya nyentuh, maka bolanya punya normal. Nah, bola ini kalau bergerak, pasti geraknya ke bawah sini. Berarti yang ke bawah ini kita jadikan sebagai sumbu X, dan ini jadikan sebagai sumbu Y. Berarti gesekannya itu adalah ke arah belakang. Gaya geseknya. Nah, Kang kita lihat siapa yang belum sesuai dengan sumbunya, yaitu si MG. Maka MG kita urai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Kalau ini sudutnya theta, maka di sini juga theta. Maka yang ini adalah MG cosinus theta. Dan yang ini adalah MG sinus theta. Paham ini ya? Iya, Kak. Karena tidak mungkin dia bergerak ke sumbu Y, maka kita bisa bilang sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti ada gaya normal dikurangin MG cos theta sama dengan 0. Karena normal nggak ada rumusnya, dapat normal. Masanya 0,1, G-nya 10, cos 30, setengah akar 3. Berarti gaya normalnya itu adalah setengah akar 3 Newton. Nah, kita masukin ke sini. Tadi mu S-nya 0,4, normalnya adalah setengah akar 3. Maka dapatlah 0,2 akar 3. Kalau kita jadiin koma, 0,2 akar 3 itu berapa? Kita cek dulu ya. 0,2 akar 3. Sekitar 0,3464 Newton. Itu langkah pertama, Din. Langkah kedua adalah apa, Din? Dinda hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Oke, apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Karena kita mengasumsikan dia gerak ke sumbu X, di sumbu X ada gaya apa ya selain gaya gesek? Hanya mg sin theta. Berarti yang bikin dia gerak itu adalah mg sin theta. M-nya 0,1, G-nya 10, sin 30 setengah. Maka dapatlah 0,5 Newton. Setelah itu langkah ketiga, Din, yaitu adalah bandingkan. Kita bandingkan antara gaya gesek maksimum dan pembuat gerak. Ternyata di soal ini, sigma F pembuat geraknya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Kalau yang bikin gerak lebih besar dari gesekannya, berarti bendanya, dia betul gerak, Din? Gerak, Kak. Berarti bendanya gerak.
Nah, karena bendanya gerak, maka gaya gesek yang kita pakai itu adalah mu k dikali normal. Mu k-nya 0,2 kalau nggak salah. Normalnya itu setengah akar 3. Maka dapatlah 0,1 akar 3. Kalau dijadiin koma, 0,1 akar 3 itu adalah 0,17. 0,1732. Nah, karena bendanya gerak, maka kita mengerjakan soalnya sekarang. Jadi karena bendanya bergerak di A, bergerak di titik A, maka kita kerjain, Din. Kalau nggak gerak gimana? Nggak usah dikerjain, tinggal bilang aja tidak ada HA minimum. Oke, berarti yang dibandingin apa? Yang kita cari itu kan titik A. Titik ekstrimnya titik F kan? Tinggal bandingin E total di A harus sama dengan E total di Ya. F. Gitu ya. Ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A, di F ada energi potensial F, ditambah energi kinetik F. Din, coba lihat. Kalau dari A ke F, bolanya melewati gesekan nggak, Din? Melewati. Melewati. Berarti apa kalau melewati? Harus kita Ditambah kurangin WGS. FGS. Kurangin WGS di akhir. Atau bisa juga kalau Dina maunya ditambah di keadaan akhir. Keadaan akhirnya kalau dikurang keadaan awal. Nah, karena A dilepaskan, maka di A itu tidak punya EK. Saya kita punya massa dikali G dikali HA dikurang gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Nah, S itu apa sih kalau digambar ini? S itu berarti dari sini sampai sini. S-nya berapa, Din? Tahu nggak, Din? Tahu? Ada Oh, informasi nggak S-nya berapa? S-nya kita cari pakai ya. gambar segitiga. Coba lihat. Sin 30 itu adalah HA dibagi S. Bener nggak, Din? Iya, Kak. Sin 30 kan setengah. HA-nya nggak tahu, S-nya juga nggak tahu. Berarti S-nya itu adalah 2 kali HA. Oke, jadi S udah dapet ya. Nah, juga sama. M dikali G dikali HF ditambah setengah M VF kuadrat. Tadi M-nya 0,1, G-nya 10, HA-nya yang kita mau cari dikurang gaya geseknya karena dia bergerak pakainya yang ini ya. 0,1732. 0,1732. Tadi S-nya adalah 2 kali HA, HA-nya nggak tahu. M-nya 0,1, G-nya 10, HF-nya berapa, Din? Ketinggian titik F berapa, Din? Berapa tingginya F? Yaitu 50 cm. diameter kan? Tingginya diameter dong. Oh, iya. 2 kali R kan? Berarti 100 cm atau 1 meter. Ditambah setengah 0,1 dikali VF-nya nggak tahu. Jadi kita punya ini HA dikurang 0,3464 HA sama dengan 1 ditambah 0,05 VF kuadrat. Coba lihat, Din. Ada berapa variabel yang kita nggak tahu, Din? Dua, Kak. 2. Nggak mungkin kita kerjain. Kita simpen dulu, karena nggak mungkin kita mengerjakan ini. Nah, karena yang dicari itu adalah HA, maka mau nggak mau kita harus mencari VF-nya. Pakai apa cari VF-nya? Pakai dinamika. Coba kita gambarkan ada gaya apa saja di F. F itu kan puncak parabola ya di sini. Jadi ketika bola itu mencapai puncak, ada apa aja sih? Yang pertama, karena dia punya massa, maka Ada dia punya mg atau W. Ada apa lagi, Din? gaya normal. Gaya normal ke arah Arah bawah, Kak. bawah. Ada gaya normal di F.
Nah, ini kan sebenarnya gerak melingkar ya, Din. Di mana ini adalah pusatnya. Setiap gerak melingkar pasti ada gaya sentripetal. Tapi FSP itu sebenarnya gaya fiktif. Artinya tidak usah digambar pun tidak apa-apa. Nah, berarti ini juga ada yang menyebabkan gaya sentripetal. Karena benda bergerak melingkar. Masih ingat kan? Di Iya. jebakan FSP salah satunya langkah adalah sigma F yang menuju ke pusat lingkaran harus sama dengan FSP. Nah, jangan lihat FSP-nya. FSP anggap aja nggak ada. Adanya apa? Yang ke pusat ada MG ditambah normal F. FSP itu kan M, VF kuadrat dibagi R. Karena kita mau cari VF, maka dapat dong VF kuadratnya itu adalah MG ditambah NF dikali R dibagi massa. Gitu ya, betul ya? Iya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya apa sih, Din? Pertanyaannya itu adalah kita mau mencari HA minimum. Artinya tinggi A tapi yang paling pendek. Kang Dinda bayangin, kalau tinggi A-nya pendek, minimum kan pendek ya. Menurut Dinda, Iya. kecepatan benda di F itu akan kencang atau pelan? Kalau tinggi A-nya pendek, maka kecepatan benda di F akan kencang atau pelan? Pelan. Pelan. Artinya, secara nggak langsung kita bilang, HA, HA minimum itu tercapai ketika VF-nya juga bernilai minimum. Betul ya? Betul? Iya. Nah, Iya. coba lihat. VF itu didapatkan dari MG ditambah normal dikali R dibagi M. Berarti supaya nilai VF-nya minimum, maka si pembilangnya harus bernilai minimum juga kan ya? Kita harus mengecilkan pembilang, ya nggak sih? Nah, gimana cara ngecilin pembilang? Berarti kita harus membuat MG-nya kecil dan atau membuat NF-nya kecil dan atau membuat jari-jarinya kecil. Nah, bisa nggak, Din, kita membuat MG-nya kecil? Kita kecilin MG-nya, masanya atau G-nya kita kecilin. Bisa nggak masanya diganti jadi kecil, Din? Bisa nggak? Nggak bisa, Din. Kalau masa diganti berarti kita mengubah soal. Bisa nggak gravitasinya kita jadiin kecil? Kalau G-nya diganti berarti kita bilang dia bukan di bumi karena kita mengubah G-nya. Berarti nggak mungkin ya kita mengubah MG. Mungkin nggak kita mengubah jari-jari lintasannya? Sama kayak tadi, nggak mungkin. Nggak Kalau mungkin. jari-jari lintasannya itu diganti, itu artinya kita mengubah soal. Berarti satu-satunya yang bisa kita ubah adalah normal F-nya. Normal F-nya dibikin sekecil mungkin. Normal tuh paling kecil berapa, Din? Berapa? Wow. Nol. Nggak ada normal yang nilainya minus, Din. Paham? Nah, Paham. berarti kalau kita masuk, jadi kita punya apa? VF minimum kuadrat, M-nya 0,1, G-nya 10, normalnya kita bikin 0, tadi R-nya 0,5, 0,5. masanya 0,1, maka dapatlah 5. Nah, ini kita pakai buat melengkapi rumus kita ini. Kita copy, taruh sini. Oke. Nah, sekarang berarti HA-nya di HA minimum ya. HA minimum dikurang 0,3464 HA minimum sama dengan 1 ditambah 0,05 VF-nya masukin 5. Berarti nggak usah pakai kuadrat ya, karena dia udah kuadrat ya. Ada berapa variabel, Din? Ada satu. Coba cari pakai solver, Din. Oke. Coba cari. Dapatnya berapa? Shift X alpha X dikurang 0, ini 3 ya. 3464. 3464. Coba dihitung, Din.
3464X sama dengan 1 tambah 0,05 kali 5. Dapatnya berapa, Den? 3, Yang benar. Coba hitung yang benar. Coba yang benar itu pakai solver aja, pakai solver yang di otak-atik. nggak Coba. tahu Kak. Nih, Hah? pakai salkernya. Yaudah, yaudah coba manual, Din. Hitung yang Oke. benar. Hmm. Coba berapa? 1,596. Yang benar, hitung lagi. HA min dikurang 0,3464 HA min. Berapa, Den? Wait, Kak. Mm-mm. 1,9 1,9. Nah, sembilan ya itu satu dua 1,9124 meter. Nah, ini adalah ketinggian A paling pendek. Supaya apa? Supaya bisa memutari lintasan. Berarti kalau kita kasih 2 meter, pasti bisa. Kalau kita kasih 1,9 meter, bolanya nggak bisa muter. Paham, Dit? Pam. Oke. Jadi ini namanya soal bersyarat. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi supaya kita menjawabnya dengan betul. Oke. Nah, sekarang coba lihat pertanyaan B-nya, Dit. Lihat pertanyaan B. Jika ketinggian titik A adalah 3,5 R, berarti titik A sekarang jadi titik yang diketahui karena kita udah tahu berapa tingginya. Paham, Din? Pam. Nah, seberapa jauh pegas akan tertekan? Anggaplah pegas akan tertekan sejauh titik sampai titik G. Nah, kita mau tahu ini, Din. Berapa jauh pegasnya tertekan? Delta X max. Paham, Din? Pam. Berarti yang dicari itu G, yang diketahui A, gitu ya, Din ya? Betul? Iya. Oke, kita coba kerjakan. Jadi yang B itu berarti energi total titik A sebagai yang diketahui sama dengan energi total di titik G. Ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di titik G ada EPG, ada EKG. Din, kalau dari A ke G, dia melewati GT kan nggak, Din? Dari A ke G, Lewati, Kak. melewati. Maka harus dikurangin WGS di sininya. WGS. Nah, ketika dia di G, ketika bolanya di G, bolanya menekan pegas ya, Din ya? Betul? Iya, Kak. Kalau menekan pegas muncul energi potensial pegas. Maka di G harus ditambah dengan energi potensial pegas. Paham, Din? Pam. Oke. Karena di A dilepaskan, di A nggak punya EK. Di G nggak punya ketinggian kan. Karena di G itu dia menekan pegas maksimum, berarti di G dia nggak punya EK, Din. Karena kalau di G dia punya EK,
Berarti dia belum menekan pegas secara maksimum. Paham, Din? Paham? Oke. Nah, tinggal kita masukin. Berarti ini M, G, dikali HA. W gesek adalah gaya gesek dikali S. EP pegas setengah K delta X kuadrat. Tadi M-nya 0,1, G-nya 10. Jadi HA-nya 3,5 R ya, Din? 3,5 dikali R-nya 0,5. Tadi gaya geseknya berapa? 0,1732. 0,1732. Tadi S-nya 2 HA kan? Iya. 2 dikali HA. HA-nya kan 3,5 R. Oke. Nah, setengah. Tadi K-nya berapa? K-nya 1. Delta X yang kita mau cari, Din. Lihat, ada berapa variabel, Din? Satu, Pak. Coba, bisa cari delta X-nya? Bisa. Coba cari delta X-nya. Jadi delta X-nya itu 1,5122. Hmm, 1,122 meter ya. Gede, Din ya, betul? Iya kan? Oke. Gampang kan? Iya. Tapi jawabannya salah, Din. Hah? Ya, hitungannya nggak salah. Dinda ngitungnya udah benar. Tapi apa yang salah? Fisikanya, Din. Dinda tidak menerapkan konsep fisika di hitungannya. Kenapa bisa gitu? Coba lihat. Tadi berapa HA yang diberikan, Din? 3,5 R. Benar nggak, Din? Iya. Tadi R-nya 0,5 kan? Iya, Pak. 3,5 dikali 0,5 itu berapa sih? 1,75 meter. Benar nggak, Din? Iya. Nah, lihat. Tadi kan Dinda tahu, untuk bisa memutari lintasan, Dinda butuh tinggi A paling pendek berapa, Din? 1,912. Nah, berarti kalau cuma dikasih 1,75, bolanya bisa memutari lintasan nggak, Din? Enggak. Nah, iya itu jawabannya. Karena HA-nya kurang dari HA minimum, maka bolanya tidak dapat memutari lintasan. Kalau bola tidak bisa memutari lintasan, menurut Dinda, bolanya akan menekan pegas nggak, Din? Enggak, Kak. Nah, berarti karena dia nggak bisa memutari lintasan, berarti delta X-nya 0. Jadi jawabannya ini. Artinya soal B itu soal jebakan, Din. Kalau Dinda nggak sadar akan jebakannya, Dinda akan ngitung seperti kayak gini, persis. Jawabannya nggak salah kalau angkanya benar. Oke, tapi karena Dinda tahu tinggi A itu kurang dari HA minimum, logikanya adalah bola nggak akan pernah sampai ke titik D, titik G, nggak akan pernah akan pegas. Berarti pegasnya nggak ketekan. Nah, artinya kalau dia soal ini bisa menjebak Dinda di soal B, berarti tidak menutup kemungkinan bisa aja soal ini keluar lagi, Din. Tapi dari awal sudah menjebak. Gampang aja. Tinggal Dinda ubah aja ininya nih. Kalau Dinda ngubah soal ini diubah mu S-nya jadi 0,8 deh. Terus Dinda tidak terbiasa mengecek benar gerak atau enggak. Kalau 0,8-nya 0,68 F geseknya kan, ya enggak? Iya, Kak. Sedangkan pembuat gerak cuma 0,5. Harusnya nggak gerak, Din. Kalau Dinda nggak ngecek ini, padahal bendanya diam, Dinda langsung ke sini, jawabannya ada nggak? Jawabannya ada, Din. Tar.
Jawabannya ada persis kayak gini. Tapi jawabannya salah. Karena secara fisika, bendanya nggak gerak, Din. Paham ya? Ngerti, Din? Itu namanya soal bersyarat. Nah, masih soal tentang energi. Sekarang kita mau masuk yang namanya soal sistem benda. Nah, bagaimana kalau benda yang terlibat di soal itu nggak cuma satu benda, Din? Dua benda, tiga benda, atau lebih. Nah, contohnya kayak di ini. Ini saya ambil dari Holiday karena pernah keluar di ujian, pernah, cuma saya lupa nggak punya soalnya, tapi pernah keluar di ujian. Oke, coba dibaca dulu, Din. Nah, sekarang bagaimana kalau yang terlibat bendanya itu lebih dari satu, Din? Kita coba lihat. Oke, udah dibaca, Din? Baca dulu ya, sampai beres. Ya, Oke. udah Kak. Nah, nah, di sini ada dua benda, Din, yang terlibat. Benda yang biru sama benda yang kuning. Benda biru kita anggap aja benda A. Benda kuning itu benda B. Oke. Nah, di sini dia bilang awalnya dalam keadaan diam. Nah, kita lihatnya itu sistem benda ya, jangan lihat per benda. Nah, kita anggap ini sebagai keadaan atau frame satu, keadaan awal. Bayang, Din? Jadi namanya ini frame satu, keadaan satu. Yes. Nah, setelah itu apa dia bilang? Setelah itu benda 2B, benda 2M turun ke bawah sejauh 0,09. Betul ya? Gila. Iya. Maka ini disebut sebagai keadaan 2. Nah, kalau benda 2M turun ke bawah 0,09, benda A pasti akan gerak ke kanan sejauh 0,09. 9. Ini juga keadaan 2, Din. Nah, kalau kita baca sampai beres, benda 2B itu akan turun lagi sejauh, nggak tahu sejauh mana. Anggap aja X. Nah, sebelum akhirnya dia berhenti sesaat. Berarti ini keadaan 3. Nah, kalau benda 2M turun sejauh X, maka benda M akan bergerak sejauh X. Ya nggak, Din? Betul? Iya. Oke. Nah, ini keadaan 3. Jadi kita lihat itu per keadaan, per frame. Nah, sekarang lihat pertanyaannya. What is the combine, gabungan, dari kinetic energy dari dua buah balok ketika balok 2M turun 0,09. Berarti itu keadaan 2. Ya udah, berarti yang dicari adalah keadaan 2. Tinggal kita bandingkan dengan yang diketahui itu keadaan 1. Nah, berarti lihatnya adalah energi total di keadaan 1 harus sama dengan energi total di keadaan 2. Nah, ada apa aja, Din? Ada dua benda, Din. Ada EP1 benda A, ada EK1 benda A, ada EP1 benda B, ada EK1 benda B. Di keadaan 2 juga sama. Ada EP2 benda A, ada EK2 benda A, ada EP2 benda B, dan ada EK2 benda B. Ada gesekan nggak, Din? Ketika berpindah? Nggak ada ya? Frictionless Nggak kan? ada Kak. Iya. Tapi ada gas ya, Din. Pegasnya pada kondisi awal dia relax. Artinya nggak kenapa-napa. Berarti ketika benda A-nya geser sejauh 0,09, pegasnya diketarik kan? Iya Kak. Nah, karena dia ketarik, maka harus tambahin dengan energi potensial pegas di keadaan 2.
Karena di soal dia bilang awalnya dalam keadaan diam ya. Mana sih? Dia bilang block release from rest. Berarti apa? Tidak ada EK 1, tidak ada EK 2, betul? Iya, Kak. Nah, kalau kita misalkan ini adalah ketinggian 0, Din. Ketinggian 0 untuk benda A di semua keadaan. Berarti EP1A itu 0, EP2A juga 0. Bener nggak, Din? Betul? Benar, Kak. Betul ya? Kalau kita anggap ini adalah ketinggian 0 untuk benda 2M, maka EP1B juga 0. EP2B nggak 0 kan? Karena dia nggak pas di 0 ya. Iya. Berarti kondisi awal itu totalnya 0. Nah, dia mau menggabungkan antara EK2A dan EK2B. Digabungin menjadi EK2. Ditambah EP berarti MB dikali G dikali H2B ditambah pegas setengah K delta X kuadrat. Maka kita punya EK2 kita nggak tahu. Massa B itu kan 2M. 2M kali 2 berarti 4. Anggap aja G-nya 10. H2B itu kan 0,09 ya. Tapi di bawah 0 kan, Din? Kalau Iya. di bawah 0, nulisnya minus, Din. Karena ketinggian itu positif kalau di atas 0. No. Setengah. K-nya berapa? K-nya 200. Kayaknya. Berarti kan si pegasnya juga ketarik sejauh 0,09 ya nggak sih? Din? Betul. Kayak gini ya. Betul. Iya, Coba Kak. lihat, ada berapa variabel, Din? Satu, Kak. Coba cari, Din. EK2-nya, Din. Iya, Cari EK2-nya. Pakai kalkulator. iya, Kak. Oke. Jadi Berapa? 2,790. Ya, 2,79 Joule berarti ya. Iya. Oke, jadi ini adalah EK gabungan, Din. EK2A ditambah EK2B. Nah, kita lihat pertanyaan B. What is the kinetic energy of the hanging block? Berarti dia minta EK2B, Din. Nah, kita pecah aja. Ini B ya. EK2B itu EK2 itu merupakan gabungan dari EK2A ditambah EK2B gitu ya. EK-nya kan 2,79 setengah massa benda A dikali kecepatan 2A kuadrat ditambah setengah massa B dikali kecepatan 2B kuadrat. Berarti 2,79 setengah massa A tadi 2 kilo, kecepatan 2A kita belum tahu, Din. Nah, setengah massanya 4 kilo, kecepatan 2B juga kita belum tahu. Nah, Din, ingat nggak waktu kita belajar jebakan katrol? Saya pernah ngasih yang namanya logika pergerakan benda. Perbandingan perpindahan akan sebanding dengan perbandingan kecepatan. Gitu ya? Akan Iya. sebanding juga dengan perbandingan percepatan. Coba lihat. Ketika massa B turun sejauh 1 meter, maka massa A juga akan bergerak ke kanan sejauh 1 meter juga ya, betul nggak? Betul? Betul. Betul, Kak. Betul nggak, Din? Ya, artinya apa? Kalau benda B turun 1 meter, benda A akan gerak ke kanan 1 meter. Berarti perbandingan 1 per 1 kan? Iya, Kak. Berarti perbandingan V2B berbanding V2A juga itu adalah 1:1. Berarti kita akan dapat 2,79 V2A kuadrat
V2A berarti boleh saya ganti jadi V2B boleh kan? Iya. Oke, 2V2B kuadrat. Maka dapatlah V2B kuadratnya adalah 2,79 dibagi 3. Tapi bukan ini yang dicari, Din. Yang dicari adalah EK 2B, yaitu setengah dikali massa B dikali V2B kuadrat. Berarti setengah, massa B-nya 4, V2B-nya masukin. Ini udah kuadrat ya, jadi nggak perlu lagi dikuadrin lagi ya. Kayak gini. Iya, Kak. Maka dapatlah 2/3 dikali 2,79. Berapa, 9. Din, dapatnya, Din? 1,86. Nah, itu adalah EK 2B. Berarti sisanya itu adalah EK 2A. Paham, Din? Oke. Sekarang yang C, lihat. Berapa jauh si benda B itu dapat turun sebelum akhirnya dia berhenti sesaat. Berarti kan itu keadaan 3 ya. Berarti yang dicari keadaan 3. Tinggal kita bandingkan dengan keadaan yang kita ketahui. Boleh dengan keadaan 1 atau boleh dengan keadaan 2. Terserah Dinda yang mudah yang mana. Misalkan yang C saya mau bandingin 1 deh dengan 3. Boleh kan ya? Energi Iya. total 1 itu kan yang diketahui. Dibandingkan dengan energi total di 3 yang kita mau cari. Tadi kita udah hitung kan? Total 1 tuh hasilnya 0 ya. Karena semuanya nggak ada kan? Berarti ini 0. Oke. Ini ada apa aja? Ada EP 3A ditambah EK 3A, ada EP 3B ditambah EK 3B. Jangan lupa ketika keadaan 3 pegasnya ketarikan, maka harus Iya. ditambah dengan energi Oke. potensial pegas 3. Karena di sini dia bilang berhenti sesaat, berarti nggak ada EK 3A, nggak ada EK 3B. Nah, EP 3A berapa? Ketinggian A di frame 3 tetap 0 kan? Ya nggak? Berarti kita cari juga EP 3A. Jadi yang ada tinggal 0, massa B dikali gravitasi dikali H3B ditambah setengah K delta X kuadrat. Maka kita punya tadi massa B 4, G-nya 10, H3B-nya min X. Kenapa? Karena di bawah 0 ditambah setengah K jadi 200, maka I-nya X kuadrat. Paham kan, Din? Paham. Paham? Paham nggak? Pindah. Kenapa? Paham nggak? Oke, pindah ruas. Jadi ini ntar 40X sama dengan 100X kuadrat. Coret X-nya, maka X-nya sama dengan 0,4 meter. Berarti dia bisa turun ke bawah sejauh maksimumnya cuma 0,4 meter. Oke, paham, Din? Berarti 0,4 meter ditambah 0,9 ya, Kak, berarti? Enggak. Ini kan X-nya hitung dari awal. Coba lihat. Oh, Ya kan? X-nya dari awal kan? iya. Berarti 0,4 meter dari kondisi 1. Oh, iya. Ngerti, Din? Paham. Oke. Nah, ngerti ya? Jadi seperti itu. Nah, itulah kira-kira tipe-tipe soal untuk energi. Jadi ada soal yang standar, soal ekstrim, sama soal sistem benda. Nah, kita masuk ke bab 4 sekarang. Judulnya itu adalah ini, Din. Judulnya adalah pusat massa, momentum, dan impuls. Oke. Nah, kita akan mulai dengan yang namanya pusat massa dulu. Pusat massa. Nah, pusat massa itu konsepnya kayak gimana sih? Pusat massa itu konsepnya gini. Ketika kita mengamati sistem benda, benda yang terdiri dari banyak benda. Misalkan deh, ada 6 buah bola yang saya mau amati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya mau ngamati 6 buah bola.
Dinda tahu kan, setiap bola itu memiliki titik tengah masing-masing, di sini kan. Nah, kalau saya mau melihat 6 buah bola, maka logikanya saya harus melihat ke 6 titik pada bola itu. Nah, kan ribet ya. Konsep pusat massa itu menyederhanakan yang semula sistem benda seperti ini, kita sederhanakan seolah-olah kita hanya melihat satu benda saja, Din, yang warna biru. Nah, kebayang nggak? Jadi yang kita lihat tuh hanya benda yang warna biru saja. Nah, benda yang warna biru ini di mana letaknya? Letaknya di pusat massa, namanya X pusat massa, posisi X, dan posisi Y. Paham, Din? Paham, Jadi Kak. dari 6 benda ini, kita nggak lihat 6-6-nya, tapi kita lihat satu benda yang dianggap mewakili. Berarti yang pertama yang akan dibahas di pusat massa adalah posisi pusat massa. Posisi pusat massa. Oke, yang namanya posisi itu berarti ada posisi X, Y, dan Z. Kalau 2 dimensi cukup X dan Y. Nah, gimana cara nyarinya? Sederhana banget. Posisi X pusat massa akan sama kayak massa benda satu dikali posisi X benda satu ditambah massa benda 2 dikali posisi X benda 2 dan seterusnya, Din, dibagi massa benda satu ditambah massa benda 2 dan seterusnya. Atau kita bisa singkat menjadi sigma MI XI dibagi massa total. Yang kedua, Y pusat massa. Sama aja sih sebenarnya. Sigma MI YI dibagi massa total. Nah, selain posisi dia minta apa lagi? Nah, sekarang coba bayangin. 6 buah bola ini bergerak, Din. Yang satu geraknya ke sini, V1. Yang kedua geraknya ke sini, V2. Yang ketiga geraknya ke sini, V3. Yang keempat geraknya ke sini, V4. Yang kelima ke sini, V5. Yang keenam ke sini, V6. Kalau kita lihatnya 6 bola secara masing-masing, berarti kita harus lihat 6 titik itu bagaimana bergeraknya. Tapi dengan adanya konsep pusat massa, kita hanya lihat yang warna biru. Yang warna biru ini geraknya kemana? Nah, dia bergerak dengan yang namanya kecepatan pusat massa. Berarti selain posisi, juga bisa cari namanya kecepatan pusat massa. Kecepatan juga sama, ada kecepatan arah sumbu X, arah sumbu Y. Kecepatan arah sumbu X pusat massa. Waktu kita belajar kinematika, kecepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi. Maka XPM-nya kita turunin. Jadinya apa? Massa benda satu, kecepatan X benda satu, ditambah massa benda 2, kecepatan X benda 2, dan seterusnya dibagi massa satu tambah massa 2 dan seterusnya. Maka kalau dijadiin sigma, jadinya sigma MI VXI dibagi massa total. Bisa juga arah sumbu Y, Din. Kecepatan Y pusat massa. Berarti tinggal sigma MI VYI dibagi massa total. Nah, selain kecepatan apa lagi? Nah, kan coba kita bayangin. Bagaimana kalau masing-masing bola geraknya itu nggak konstan. Punya percepatan. Ini punya percepatan A1, ini punya percepatan A2, ini punya percepatan A3, ini A4, ini percepatannya A5, ini percepatannya A6. Nah, kalau kita lihatnya tiap-tiap bola, maka akan susah tuh lihatnya. Nggak susah sih, ribet aja. Nah, karena dengan konsep pusat massa, kita cukup melihat bola yang biru itu kecepatannya berapa, percepatannya berapa.
Jadi selain minta posisi, kecepatan, yang ketiga adalah percepatan pusat massa. Percepatan pusat massa. Oke. Nah, percepatan juga sama, Din. Ada percepatan arah sumbu X dan Y. Oke. Yang namanya percepatan adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan. Maka CV XPM itu kita turunkan terhadap waktu. Kita akan dapat massa benda 1, percepatan X benda 1, massa benda 2, percepatan X benda 2, dan seterusnya dibagi massa benda 1 tambah massa benda 2 dan seterusnya. Atau kalau disingkat menjadi sigma MI AXI dibagi massa total. Begitu juga kalau kita mau cari AY pusat massa, yaitu sigma MI AYI dibagi massa total. Oke, jadi kira-kira yang dicari itu adalah posisi, kecepatan, dan percepatannya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari pusat massa, Din? Karena nanti di kedepannya kita itu akan yang namanya momentum impuls, kita akan berkaitan sama yang namanya proses tumbukan, tabrakan. Nah, tabrakan itu minimal akan melibatkan dua benda, bisa lebih. Nah, kalau kita tidak menggunakan konsep pusat massa, maka kita harus melihat kedua-duanya secara terpisah. Nah, itu akan sulit. Nah, akan mudah kalau pakai pusat massa. Gitu untuk kedepannya. Oke, setelah kita paham pusat massa, kita masuk ke materinya. Yang pertama itu namanya adalah momentum. Momentum itu adalah besaran vektor. Simbolnya P. Momentum itu apa sih rumusnya? Momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatan. Oke, ini adalah rumus dasarnya momentum. Massa dikalikan kecepatan. Berarti satuan momentum apa? Massa itu kilogram, kecepatan itu meter per sekon. Nah, coba perhatikan. Momentum itu kan vektor. Vektor P sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya itu kan skalar ya. Massanya kan skalar. Berarti apa? Sebenarnya kita boleh bilang kalau arah dari momentum itu sebenarnya searah dengan arah kecepatan. Oke. Jadi kalau bendanya itu bergerak ke kanan, maka momentumnya juga ke arah kanan. Kalau bendanya gerak ke atas, momentum juga ke arah atas. Nah, ada momentum, ada juga yang namanya impuls. Impuls juga sama, impuls juga adalah besaran vektor. Simbolnya itu adalah I, impuls. Nah, apa sih definisi impuls? Impuls secara definisi itu adalah perubahan momentum. Oke, jadi impuls itu definisinya perubahan momentum. Berarti impuls berdasarkan definisi itu adalah delta momentum. Oke, berarti yang namanya delta itu apa? Momentum akhir dikurangin momentum inisial. Karena momentum itu rumusnya M kali V, maka impuls dapat dicari menggunakan massa dikali kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Ini adalah rumus impuls, Din, berdasarkan definisi dari impuls. Oke? Jadi inilah rumus impuls berdasarkan definisi. Nah, ada yang lain gak, Din? Ada. Yang kedua itu rumus impuls yang berkaitan dengan gaya. Berkaitan dengan gaya. Oke.
Nah, kita kan tahu ya, Din, kalau gaya itu F, rumus aslinya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Gitu ya, Din, ya betul, Din? Iya. Nah, waktu kita belajar kinematika, percepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan. Gitu ya? Iya, Kak. Nah, karena massa itu cenderung konstan, kalau konstanta kan dia bisa keluar dari integral atau turunan ya. Ya. Betul ya? Konstanta itu kan bisa keluar atau bisa masuk, bisa keluar dari turunan atau integral. Maka logikanya konstanta juga bisa masuk ke dalam turunan atau integral. Jadinya gini, d per dt dikalikan dengan mv. Boleh nggak, Din? Sama aja kan? Boleh. Nah, M kali V tadi apa? Momentum. Berarti kita punya gaya itu sebenarnya adalah D per dt dari momentum. Kalau kita kali silang, kita akan punya F dt sama dengan dp. dt dan dp itu namanya operator matematika, Din. Tidak ada artinya kalau Dinda tidak menyertakan pasangan operatornya, yaitu apa? Integralnya. Nah, kalau begini jadi ada artinya, Din. Berarti ruas yang kiri itu artinya integral F terhadap waktu, ruas yang kanan integral 1 terhadap P. Karena ruas yang kiri terhadap waktu, berarti batasnya waktu. Anggaplah T mula-mula sampai T final. Kalau yang kanan DP, batasnya momentum berarti. Momentum inisial sampai momentum final. Din, integral dari FDT apa, Din? Eh, Tahu, Din? Integral dari F terhadap T apa ya? Tahu? nggak tahu. Nah iya, saya juga nggak tahu, Din. Integral F terhadap T, saya juga nggak tahu. Terus gimana dong? Ya udah, biarin aja. Integral F dt. Karena emang nggak tahu. Kita kan nggak dikasih tahu T-nya, F-nya seperti apa. Ya nggak? Kalau integral dp apa, Din? Integral dp? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu lagi? P. Integral dx kan x kan? Integral dp p. Iya. Ada batasnya. P mula-mula sampai P final. Sama aja, berarti P akhir dikurangin P inisial. PF min PI tidak lain adalah impuls. Berarti Dinda punya rumus impuls yang kedua. Rumus impuls kedua ini berdasarkan apa, Din? Hubungannya dengan gaya. Terus, masih ingat gak, Din? Waktu kita belajar kinematika, apa arti dari sebuah integral di sebuah grafik, Den? Luas. Arti dari integral luas, bentar. Berarti karena ini integral F terhadap T, berarti kalau kalian nanti punya dikasih grafik antara gaya F terhadap T, misalkan grafiknya seperti ini deh, gitu ya. Terus tiba-tiba diminta untuk menghitung berapa impuls yang terjadi. Karena Dinda tahu impuls adalah integral F dt, secara nggak langsung Dinda cukup hitung ini, luas dari grafik ini. Grafik ini. Jadi kita bisa tahu rumus impuls yang ketiga. Berarti impuls itu adalah luas dari grafik F terhadap T. Nah, ini adalah rumus impuls yang ketiga. Berarti kita udah punya 3 rumus impuls. Rumus impuls pertama berdasarkan definisi.
rumus impuls yang kedua itu berdasarkan hubungannya dengan gaya. Rumus impuls ketiga berdasarkan arti dari integral di sebuah grafik. Ada lagi nggak yang lain? Ada, Din. Tapi yang rumus keempat ini, Dinda nggak boleh sembarangan pakai. Rumus keempat itu namanya adalah kasus khusus. Oke? Yang namanya kasus khusus itu berarti kita hanya boleh pakai kalau memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah apabila gaya F-nya konstan terhadap waktu. Oke? Ini syaratnya. Kalau hanya boleh dipakai kalau F-nya konstan terhadap waktu. Coba Dinda perhatikan. Kalau F-nya konstan terhadap waktu, maka F-nya boleh keluarkan dari integral. Maka kita akan punya impuls sama dengan F-nya keluar dari integral, tinggal menyisakan integral dt. Integral dt adalah delta t. Nah, ini adalah rumus keempat impuls, tapi nggak boleh sembarangan dipakai. Paham, Din? Oke. Gaya yang konstan terhadap waktu disebutnya gaya rata-rata. Jadi kalau ntar di soalnya bilang, hitunglah gaya rata-rata yang dialami. Berarti dia mengasumsikan gayanya konstan terhadap waktu. Nah, delta T ini apa? Delta T ini itu adalah waktu kontak. Oke? Berapa lama bendanya bersentuhan dengan benda yang berkontak dengan dia. Nah, itulah kira-kira 4 rumus untuk mencari impuls. Rumus pertama, rumus kedua, dan rumus ketiga itu boleh dipakai kapanpun, di kondisi apapun. Oke? Tapi rumus keempat nggak boleh sembarangan dipakai, Din. Hanya boleh dipakai kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa? F-nya konstan terhadap waktu. Paham, Din? Nah, yang namanya momentum dengan impuls pasti akan berkaitan erat dengan yang namanya ini, Din, proses tumbukan. Pernah denger, Din, di kelas tumbukan, Din? Baru tadi sih, Pernah? Kak. Tadi. Apa itu tumbukan yang Dinda tahu definisinya? Apa? Yang Dinda tahu pakai bahasa sehari-hari aja. Tumbukan itu apa? Itu interaksi antara dua benda yang bertabrakan. Apa-apa? Bertabrakan. Ya. Iya. Tumbukan itu bisa berarti namanya proses tabrakan. Tabrakan antara dua benda atau lebih, Din. Bisa juga lebih dari dua, bisa kan ya? Bisa Bisa. kan? Bisa. Nah, kebanyakan orang mengartikan tumbukan itu tabrakan. Benar nggak? Betul. Tapi tumbukan juga bisa berarti lain, yaitu bisa berarti proses pecahnya suatu benda menjadi beberapa bagian. Jadi kalau ada proses bendanya tiba-tiba meledak jadi banyak bagian, itu juga dikatakan tumbukan, Din. Paham? Paham, Kak? Ngerti, Din? Oke. Nah, tumbukan kita akan mulai dengan yang namanya jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan. Ada berapa jenis tumbukan, Din, yang Dinda tahu? Ada berapa, Din? Eh, ada Ada berapa jenis banyak. tumbukan? Berapa? Yang Dinda Tiga. tahu ada berapa jenis tumbukan? 3. Apa aja, Din? Penting sempurna. Runting sempurna, terus
sebagian sama Tidak tidak sama sebagian sekali. sama tidak sama sekali. Oke. Kalau itu kayaknya di SMA. Kalau di TPB di kuliah cuma cukup dua. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna atau nama lainnya tumbukan elastik. Tumbukan lenting sempurna itu tumbukan yang kayak gimana, Din? Di kelas jadinya gimana? Yang energi kinetiknya nggak hilang selama tumbukan. Oke, ya ini adalah proses tumbukan di mana semua energi kinetik sistem, oke, bukan per benda tapi sistem keseluruhan diubah menjadi diubah menjadi energi kinetik lagi. Berarti apa? Tidak ada energi kinetik yang diubah menjadi energi bunyi. Berarti tumbukannya tidak menghasilkan bunyi. Tidak ada energi kinetik yang diubah menjadi energi panas atau gesekan. Berarti setelah tumbukan bendanya tidak mengalami panas. Tidak ada energi kinetik yang diubah menjadi energi deformasi atau energi yang membuat bendanya penyok. Nah, Dinda pernah nggak, Din? Dinda pernah nggak melihat tabrakan di mana tabrakannya itu tidak menghasilkan bunyi, tabrakannya tidak menghasilkan panas karena gesekan, tabrakannya tidak menghasilkan bendanya penyok. Pernah nggak, Din? Jarang. Hampir nggak pernah, Din. Hampir nggak pernah. Kenapa? Tumbukan yang benar-benar lenting sempurna, contoh kasusnya itu adalah tumbukan yang terjadi antar atom. Tumbukan antar atom atau antar molekul. Oke, jadi pada dasarnya kalau Dinda ngelihat tabrakan minimal ada bunyi, itu udah pasti nggak lenting sempurna, Din. Paham? Nah, sekarang kita lihat. Apa sih syaratnya? Syarat suatu tumbukan dapat disebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Syaratnya yang pertama, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Oke, yang kayak gimana itu? Momentum sistem. Harus sistem ya, Din. Bukan benda, tapi sistem. Sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama persis dengan momentum sistem sesaat setelah. Lihat, Din. Di sini yang harus saya tekankan adalah harus benar-benar sesaat sebelum dan sesaat setelah. Bukan sebelum dan setelah ya, tapi benar-benar sesaat. Sesaat itu benar-benar baru terjadi, hampir apa ya, hampir dalam waktu yang sangat kecil lah. Atau kalau di matematika mungkin limit kanan limit kiri ya. Limit kiri itu sesaat sebelum, limit kanan sesaat setelah. Paham ini ya? Harus benar-benar sesaat. Nah, yang kedua, karena pada lenting sempurna semua eka menjadi eka, maka harus berlaku yang namanya hukum kekekalan energi kinetik sistem. Oke, yang kayak gimana? Energi kinetik sistem. Harus sistem ini bukan per benda. Sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama persis dengan energi kinetik sistem sesaat
setelah terjadi tumbukan. Paham, Din? Paham? Paham nggak? Oke, nah itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua itu adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Oke, disebutnya inelastik. Jadi yang tadi Dina bilang lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali, itu kita kategorikan sebagai lenting tidak sempurna. Nah, itu yang kayak gimana sih? Sederhananya gini. Proses tubukan di mana ada sebagian atau bahkan seluruh energi kinetik sistem yang diubah menjadi energi lain. Contohnya diubah jadi bunyi gitu, atau diubah jadi panas. Jadi tabrakannya menghasilkan bunyi, atau diubah menjadi panas, muncul gesekan, atau diubah menjadi energi deformasi, bendanya penyok. Kalau yang ini kan Dinda sering lihat ya, tabrakan ada bunyinya. Sering lihat kan ya? Atau Iya. tabrakan bikin penyok. Nah, ini sering terjadi. Nah, apa syaratnya, Din? Syarat yang harus terpenuhi kalau tumbukan itu tidak sempurna. Yang pertama adalah harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yang tadi, momentum sistem, lihatnya sesaat sebelum terjadinya tabrakan harus sama persis dengan momentum sistem sesaat setelah terjadinya tabrakan. Paham, Din? Paham nggak? Oke, Din. Saya punya pertanyaan, Din. Misalkan nih, Dinda dikasih soal tentang tumbukan. Oke? Cuman masalahnya, Din, di soal itu tidak ada informasi tumbukannya itu jenisnya apa. Nggak ada informasi. Kalau Dinda tidak ada informasi, maka kan Dinda bikin asumsi kan ya. Kalau nggak ada informasi, maka Dinda mengasumsikan tumbukan yang terjadi itu lenting sempurna atau tidak lenting sempurna, Din? Eh, tidak Tidak penting ada sempurna. informasi. Nah, oke. Jadi kesimpulannya itu ya. Kalau tidak ada informasi, maka Dinda harus mengasumsikan tumbukannya itu tidak lenting sempurna. Artinya, Dinda tidak boleh secara sepihak bilang lenting sempurna tumbukannya. Kalau di soal tidak ada informasi. Informasi itu kayak apa sih? Ada kata-kata tumbukannya elastik, atau ada kata-kata lenting sempurna, atau ada kata-kata yang namanya eh, EK-nya kekal. Paham? Jadi kalau di soal tidak ada kata-kata itu, maka Dinda tidak boleh mengasumsikan tumbukannya lenting sempurna. Paham, Din? Paham, Kak? Oke, pertanyaan kedua, Din. Dinda dikasih dua soal. Dua-duanya soal tumbukan, Din. Soal pertama, tumbukannya lenting sempurna. Tahu dari mana? Soalnya bilang. Soal kedua, tumbukannya tidak lenting sempurna. Tahu dari mana? Soalnya juga bilang. Dinda diminta untuk mengerjakan satu saja. Bentar. Dinda diminta untuk mengerjakan satu soal saja. Dinda akan pilih yang mana, Din? Kalau di soal suruh ngerjain satu. Pasti pilihnya yang gampang kan? Ya nggak sih? Iya. Menurut Dinda lebih mudah mana?
lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? Penting sempurna. Hmm? Oke, Din. Kenapa pilih lenting sempurna? Menurut Dinda, kenapa lenting sempurna lebih mudah? Kenapa menurut Dinda lenting sempurna lebih mudah? Kenapa, Din? Oke, jawabannya, Din. Kalau Dinda boleh milih ngejain mana yang paling mudah, Dinda harusnya pilihnya yang tidak lenting sempurna. Kenapa? Karena tidak lenting sempurna, syaratnya cuma satu, Din. Satu syarat secara matematik itu ada satu persamaan. Satu persamaan secara matematik berarti satu variabel yang Dinda tidak ketahui. Berarti lenting sempurna minimal, lenting tidak sempurna minimal ada satu variabel yang kita tidak ketahui. Tapi yang namanya lenting sempurna itu ada dua syarat, Din. Karena ada dua syarat, maka akan ada dua persamaan. Berarti minimal banget akan ada dua variabel yang Dinda tidak ketahui. Jadi minimal Dinda akan mempunyai dua variabel yang tidak diketahui. Jadi kesimpulannya apa? Lenting sempurna jauh lebih sulit dibandingkan lenting tidak sempurna. Paham, Din? Berarti. Oke. Nah, kalau Dinda perhatikan, konsepnya tumbukan kan sederhana banget ya, Din ya. Jadi konsep mengerjakan tumbukan itu konsep mengerjakan soal tumbukan itu sederhana banget, Tin. Kayak waktu kita mengerjakan soal energi, yaitu Dinda cukup membandingkan membandingkan dua keadaan atau saya biasa yang nyebutnya dua frame. Nah, jadi sebenarnya tumbukan itu konsepnya cukup membandingkan dua keadaan atau dua frame. Supaya lebih ngerti, saya akan kasih langkah-langkahnya, Din. Langkah-langkah mengerjakan soal tumbukan. Langkah pertama yang Dinda lakukan adalah bagi soal tersebut menjadi beberapa frame. Frame itu apa tadi? Keadaan. Nah, bagaimana cara membagi frame-nya? Saya kasih tahu. Poin A. Apabila ada proses tumbukan, oke, tabrakan atau pecah, maka Dinda harus dijadikan dua frame. Yaitu apa? Yaitu frame sesaat sebelum terjadinya tumbukan dan frame kedua adalah sesaat setelah terjadinya tumbukan. Jadi nggak boleh Dinda bilang ada yang namanya keadaan saat tumbukan. Nggak boleh ya. Harusnya adanya keadaan sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan. Paham, Din? Itu yang pertama. Masih yang pertama. Apabila ada perubahan energi, bisa berubah nilai energinya, berubah nilainya, atau jenis energinya. Oke, jadi yang berubah bisa nilai energinya atau jenis energinya.
maka harus dijadikan 2 frame. Paham, Din? Jadi cara kita membagi frame ada 2 cara. Cara pertama, kalau ada tumbukan, maka harus dijadikan 2 frame. Sesaat sebelum dan sesaat setelah tumbukan. Yang kedua, kalau ada proses perubahan energi, baik berubah angkanya, berubah nilainya, atau berubah jenis energinya, maka harus juga dijadikan 2 frame. Paham, Din? Paham, Kak? Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau udah membagi frame, langkah kedua itu adalah bandingkan. Nah, tapi bandingkannya harus frame by frame. Jadi bandinginnya itu harus frame by frame ya, Din. Maksudnya gini. Misalkan Dinda setelah membagi itu ada 3 buah frame. Maka frame 1 hanya boleh dibandingkan dengan frame 2. Nggak boleh frame 1 dibandingkan dengan frame 3 langsung. Kalau dulu kan di energi boleh ya. Kita bandingin dengan frame 1 dengan 3 boleh kan? Tapi kalau itu bukan nggak boleh. 1 boleh dibandingin dengan 2. Frame 2 berarti boleh dibandingkan dengan 3 atau boleh dibandingkan dengan 1. Frame 3 hanya boleh dibandingkan dengan frame 2. Paham, Din? Paham, Kak? Jadi bandinginnya itu harus yang berdekatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dibandingkan? Nah, apabila ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan. Misalkan, Dinda membandingkan frame 1 dengan frame 2. Nah, di antara frame 1 dan frame 2 itu ada tumbukan, Din. Kalau ada tumbukan, maka yang Dinda lakukan adalah bandingkan momentum sistemnya. Oke? Jadi yang Dinda bandingkan adalah momentum sistemnya. Kalau ada proses tumbukan. Apabila tidak ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan. Jadi misalkan Dinda ngebandingkan frame 1 dengan frame 2. Nah, di antara frame tersebut ternyata tidak ada tumbukan. Kalau nggak ada tumbukan ya Dinda nggak boleh bandingin momentumnya, Din. Tapi yang Dinda lakukan adalah bandingkan energi total sistemnya. Paham, Din? Jadi kalau nggak ada tumbukan, yang dilakukan adalah bandingkan energi total sistemnya. Paham, Din? Paham. Oke, kita coba lihat soalnya. Soal ujian. Oke, coba Din dibaca dulu, Din, sampai C bacanya ya. Iya, Kak. Oke, coba dibaca. Sudah. Udah dibaca, Din? Sudah. Oke, Din. Eh, dari awal sampai keadaan terakhir, menurut Dinda, ada berapa frame, Din? Dari awal sampai akhir. Ada berapa keadaan menurut Dinda?
Tiga. 3. Oke. Frame pertama apa, Din? Kalian pertama apa? Kalian pertama? Tadi Apa? ditembakkan. Berarti keadaan awal. Iya, Oke. Di sini berarti. iya Kak. Frame pertama itu adalah ini, Din. Sesaat Sebelum. sebelum pelurunya nabrak balok. Yaitu di sini, Din. Ini kan nabrak sini kan? Di Iya, sini, Din. Nah, kenapa nggak dari awal? Coba lihat. Dari awal sampai sesaat sebelum, ada yang berubah nggak, Din? Energinya berubah atau ada tumbukannya nggak, Din? Dari awal sampai sesaat sebelum. Nggak ada kan? belum ada. Karena tidak ada tumbukan, Din, maka kita jadikan satu frame. Jadi dari awal sampai sesaat sebelum nabrak, itu frame 1. Ngerti, Din? Paham Kak? Frame 2 itu adalah kalau ada sesaat sebelum, maka ada sesaat setelah peluru nabrak balok. Yaitu di sini, Din. Saat peluru nabrak balok. Nah, lihat, Din. Di soal ini, balok tidak ada ketebalan balok kan? Ya nggak sih, Din? Iya, Nggak ada ya? Berarti kesimpulannya, balok itu setelah nabrak, pelurunya langsung keluar. Seketika itu, pelurunya langsung keluar dari balok. Itu masih di frame kedua. Nah, frame ketiga adalah saat ketika balok menekan pegas secara maksimum. Di sini, Din. Nah, ini frame ketiga, Din. Jadi ada 3 buah frame ya, totalnya dari awal sampai akhir. Paham, Din? paham Kak? Oke, pertanyaan A apa? Kecepatan balok setelah tumbukan. Itu frame 2. B, kecepatan peluru keluar dari balok. Juga itu frame 2. Perbedaan energi total sebelum dan setelah tumbukan. Yaitu frame 1 dan frame 2. Nah, sekarang lihat, Din. Yang dicari itu, yang A itu kan frame 2 ya, Din ya? Betul? Iya Kak. Nah, frame 2 itu bisa kita bandingkan dengan frame 1 atau dengan frame 3. Terserah Dinda. Yang ketemunya aja. Maunya sama apa, Din? Yang Adin? Satu. 1. Coba ya. Frame 1 dibandingkan dengan frame 2. Coba lihat, Din. Dari frame 1 ke frame 2 ada proses tumbukan nggak, Din? Tidak ada. Ada apa enggak? Tidak ada. Satu tuh apa satu? Keadaan apa? Sesaat Saat sebelum. sebelum nabrak. Kalau frame 2 Sesaat setelah. berarti di antara 1 dan 2 ada tumbukan nggak? Ada. Ada. Nah, sekarang kalau ada gimana? Kalau ada tumbukan, yang Dinda lakukan adalah bandingkan momentum sistemnya. Berarti momentum sistem di frame 1 harus sama dengan momentum sistem di frame 2. Di frame 1 yang gerak cuma peluru kan? Berarti massa peluru, V peluru, V peluru. Di frame 2, dua-duanya gerak. Massa peluru dikali V peluru aksen. Aksen itu menandakan frame kedua ya. Ditambah massa balok, V balok aksen. Massa peluru 0,005. Kecepatan pelurunya awalnya 400. 0,005. VP aksennya nggak tahu, Din. Ditambah massa balok 1 kilo. V balok aksen juga kita nggak tahu, Din. Berarti kita punya 2 sama dengan 0,005 VP aksen
ditambah VB aksen. Lihat, Din. Ada berapa variabel di sini, Din? Ada 2, Kak. Gak mungkin kan kita bisa mengerjakan ini, betul? Iya, Kak. Oke. Ya udah. Berarti 1 dan 2 ada 2 variabel. 2 variabel berarti kan harus punya 2 persamaan kan, Din? Betul nggak? Iya. Terus gimana dong? Ya udah, bandingin yang lain. Frame 2. Ntar dulu, Din. Kita masukin dulu sini. Nah, sekarang frame 2 kita bandingkan dengan masih yang A ya. Frame 2 dibandingkan dengan frame 3, Din. Coba lihat, Din. Dari frame 2 ke frame 3, ada tumbukan nggak, Din? 2 ke 3. 2 ke 3? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Bandingkan Banding. energi totalnya. Berarti yang dibandingkan energi totalnya aja. Energi total di frame 2 harus sama dengan energi total di frame 3. Oke? Nah, lihat, Din. Pada frame 2 itu, kan pelurunya udah keluar ya, Din? Iya. Berarti yang ikut serta itu hanya balok. Berarti ini adalah EP2 balok ditambah EK2 balok. Di frame 3 juga sama. EP3 balok ditambah EK3 balok. Betul, Din? Iya, Kak. Dari frame 2 ke frame 3 ada gesekan nggak, Din? Tanpa gesekan. Nggak ada. Tapi dia ada pegas kan, ketekan kan, Din ya? Iya. Maka di frame 3 tambahin energi potensial pegas 3. Nah, di frame 2 dan di frame 3 balok nggak punya ketinggian. Coret. Berarti adanya massa balok. Oh ya, di frame 3 juga dia udah menekan maksimum kan? Berarti Iya. tidak punya kecepatan ya. Coret. Berarti M balok dikali setengah dikali V balok aksen kuadrat sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Setengahnya coret. Massa balok 1. V balok aksen kita nggak tahu. K-nya berapa? K-nya 900. Delta X-nya berapa? 0,05. Oke, coba lihat, Din. Ada berapa variabel, Din? 1, Kak. Cari coba VB aksennya, Din. Iya. 2,25. Yang benar. Coba hitung lagi. Oh iya, bentar. Hmm. 1,5. Iya, 1,5 ya, betul ya? Iya. 1,5. Satuan jangan lupa. Udah. Berarti jawaban A itu didapatkan dengan membandingkan frame 2 dan frame 3. Oke. Pertanyaan B. Kecepatan peluru saat keluar dari balok. Lah ini kan. Ya nggak sih? Tinggal kita masukin aja kan. 2 sama dengan 0,005. VP aksennya nggak tahu. VB-nya 1,5. Betul, Din ya? Iya. Cari, Din. VP aksennya, Din. Bisa? Bisa. Kalkulator. Coba. Berapa, Din? 100. Berapa? 100. 100 meter per second. Ini jawaban B, Din. Oke, jadi jangan dihapus jawaban yang tadi kita ngebandinginnya tidak dapat jawaban. Nah, yang C, perbedaan energi total sebelum dan setelah. 2 dan 3 ya. Berarti yang C dia minta energi total di frame 1. Cuman ada apa? Energi kinetik dong ya. EK 1 peluru setengah
masanya 0,005, kecepatan pelurunya 400 kuadrat. Dapatnya berapa, Din? Dapatnya berapa? Bentar, Kak. Hmm. Empat ratus, Kak. 400 Joule. Terus tinggal hitung juga energi total di keadaan 2, Din. Di keadaan 2 siapa yang gerak? Pelurunya gerak. Berarti ada EK peluru EK 2P ya. Baloknya juga gerak kan? Ada EK 2B. Pegasnya belum ketekan kan, Din? Karena di frame 2 kan belum nekan pegas kan? Iya. Berarti adanya apa? Setengah 0,005. Tadi kecepatannya 100 ditambah setengah dikali 1 kecepatan 1,5 kuadrat. Dapatnya berapa, Din? Coba hitung, Din. Berapa, Din? Sebentar, sebentar. Hmm. Berapa, Din? 26,125, Kak. 26,125. Ya udah. Terus dia mintanya apa? Dia mintanya perbedaan tuh delta sebelum setelah. Berarti dia minta E total sebelum dikurangin E total setelah. Berapa tuh, Din? 400 dikurangin 26,125. Jadi 373,373,875. Nah, lihat, Din. Berarti ini tumbukan yang terjadi lenting sempurna atau tidak, Din? Tidak, tidak sempurna. Tidak. Kenapa? Lihat, EK di frame 1 sama EK total di frame 2 berbeda kan? Berarti Iya. apa? Ada sebagian EK yang diubah menjadi energi lain. Contohnya, gesekan mungkin. Gesekan ketika peluru nabrak balok. Cuman nggak didetailkan di sini. Paham, Din? Paham, Kak? Oke, sampai sini ngerti, Din? Paham, Kak? Paham ini? Oke, ntar Paham. kita akan lanjut lagi. Kita besok ada ya, jam 10, Din. Tapi di SP ya. Iya, Kak. Dulu di Oke, SP. kita akan lanjutin ini dikit, tambah bab terakhir yaitu dinamika rotasi. Oke, segini dulu, Din. Yuk, mari, Dinda. Terima kasih, Kak. Yo.